first time our meeting, so let me introduce myself to you. My name is Selvi Triasmitasari. You can call me Miss Selvi. I'm student college in Kapuas University Sintang, Department of Faculty of Teacher Training. So today I will teach you about asking and giving opinion in this class. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang meminta dan menanyakan pendapat. Dalam bahasa Inggris disebut dengan asking and giving opinion. Secara bahasa, asking artinya meminta, kemudian opinion artinya opini. Kemudian apabila kedua kata tersebut digunakan, artinya asking opinion berarti meminta pendapat atau menanyakan pendapat. Asking opinion digunakan ketika kamu ingin bertanya atau membutuhkan pendapat dari orang lain. Nah, ada banyak cara nih untuk menanyakan pendapat dalam bahasa Inggris. This is the example about asking opinion. Let's read together. What is your opinion? What is your idea? What are your thoughts on? What is your point of view? What or how do you think? Accent about? How do you think of How do you feel about? Do you have any idea? Do you have opinion of? Nah, ini contoh asking opinion dalam penggunaan bahasa Inggris. Ketika kamu ingin menanyakan pendapat dari temanmu, kamu bisa menggunakan salah satu dari contoh tersebut. Nah, anak-anak, jika di atas kita belajar mengenai bagaimana cara menanyakan pendapat kepada orang lain, sekarang mari kita lihat bagaimana cara untuk memberikan pendapat atau giving opinion. Sebelum mengutarakan pendapat atau ide yang kita punya, kita harus tahu bagaimana cara mengawali kalimat yang tepat supaya orang lain bisa dengan mudah memahami apa dari maksud yang ingin kita sampaikan. Ini punya contoh how you give your opinion. This is example about giving opinion. Let's read together. Personally, I think, in my opinion, in my humble opinion, from my point of view, to in my mind, as far as I'm concerned, to be honest. Nah, ini merupakan contoh dari memberikan pendapat kepada orang lain. Ini juga seperti contoh yang tadi ya. Cuma yang tadi itu menanyakan pendapat, sedangkan ini memberikan pendapat. Artinya teman-teman, ini berbeda. Tapi ini merupakan sama-sama contoh yang bisa digunakan ketika kamu ingin menanyakan pendapat kepada orang lain. Ya, kamu lihat bagaimana contoh asking opinion. Kemudian kalau kamu ingin memberikan pendapat, giving opinion, gunakan contoh giving opinion ini. Itu beberapa contoh asking dan giving opinion dalam bahasa Inggris. Sekarang kamu sudah tahu cara menanyakan dan memberikan pendapat yang baik dan benar. Jangan lupa untuk sesuaikan dengan konteks pembicaraan serta lawan bicaramu. Kamu juga harus terus berlatih supaya bahasa Inggrismu semakin lancar. Kemudian, ini merupakan salah satu materi bahasa Inggris yang pernah kalian dapat di waktu sekolah. Materi yang ini telah didapatkan waktu SMP dan kembali dipelajari pada saat SMA. Nah, segala hal yang terjadi dalam hidup ini, tentu saja semua itu menimbulkan pro dan kontra. Maka, orang memberikan pandangan atau pendapatnya masing-masing mengenai peristiwa yang sedang. Kemudian, di sini kita bisa lihat dalam opinion, biasanya terdapat beberapa kata kerja yang digunakan, antara lain believe, percaya, reason, memperhitungkan, think, rasa atau pikir, doubt, meragukan, assume, berasumsi, agree, setuju, atau don't agree, tidak setuju. Nah, anak-anak, dalam memberikan sebuah pendapat, tentunya akan ada perbedaan-perbedaan. Kita tidak selalu mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Tidak perlu jauh-jauh ke peristiwa dunia. Segala sesuatu yang terjadi di lingkungan keluarga pasti ada saja yang menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, menyatakan sebuah pendapat inilah yang disebut dengan opinion. Kemudian dalam opinion itu ada agree dan disagree. Artinya ada sebuah persetujuan dan tidak persetujuan dengan
pendapat yang kita berikan, atau sebuah hal yang terjadi di dalam kehidupan, ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui. Dalam sebuah peristiwa tentunya terdapat pro dan kontra. Dalam bahasa Inggris hal itu disebut disagree dan agree. Agreeing itu setuju, disagreeing tidak setuju. Harus tahu perbedaan dari hal tersebut, bagaimana dalam penggunaan bahasa Inggrisnya. Okay, let me see together. This is the picture about agreeing and disagreeing. This example about agreeing. Ini contoh dari persetujuan dengan suatu pendapat. Contohnya yang pertama, of course. This is absolutely right. I agree with this opinion. I agree with your opinion. That's a good point. And I think so too. I couldn't agree more. I agree with what you are saying. I agree. I never thought of that. Neither do I. Nah, ini tadi merupakan contoh bagaimana menyetujui sebuah pendapat. Kemudian kita bisa lihat selanjutnya, yaitu balikan dari agree, yaitu disagree. This is the example about disagree. I disagree with you. I don't agree. I can't agree. I'm afraid I don't agree. I see what you mean, but I'm afraid you are wrong. I don't share this view with you. Ini contoh dari disagree. Kalau kamu tidak menyetujui sebuah pendapat, bisa menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut. Anak-anak, ini merupakan contoh dari conversation about asking and giving opinion. Let's read it together. Hi Andy. Hi Angga. Have you heard about violence in senior high school Taruna Palembang? Yes, I got information of television last night. What is your comment? My comment is, the senior is brutal. So I hope next time there is no incident about it again and no more seniority again. Jadi anak-anak, di sini kita bisa lihat bagaimana asking opinion. Asking opinion contohnya, what is your comment? Nah, kemudian giving opinion yaitu Andi memberikan pendapatnya, my comment is, the senior is brutal. Kemudian agreeing, si Angga menyetujui Andi bahwa kesenioritasan dari SMA Taruna Palembang itu sangat-sangat brutal gitu. Dia bilang, I think so. I hope next time there is no incident about it again and no more seniority again. Nah, di sini bisa terlihat jelas bagaimana bedanya agreeing, disagreeing, opinion, asking opinion, and giving opinion. Okay, student, I think that is enough today. So, thanks for your attention and good morning.